Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya MPJ BTC, tentunya di Teman Stack. Seperti biasa kita akan membahas update dari Bitcoin dan Stack ekosistem di 7 hari ke belakang. Tentunya banyak banget nih update-update menarik dari ekosistem Bitcoin dan Stacks. Dan lebih menariknya lagi adalah seperti biasa kita akan cek price chart yang mana di minggu ini sangat menarik ya, menarik banget gitu. Karena green is everywhere. Oke. Yang pertama datang dari Bitcoin, yang mana Bitcoin dibuka di minggu lalu di sekitar tanggal 26 itu di angka 21,03 ribu dolar, yang mana sempat spike gitu ya sampai mungkin di angka 24.000. Dan sekarang ini kurang lebih di hari ini tercatat di angka 22.700 dolar. Wow, hijau banget nih bagi teman-teman yang udah sempat serok di minggu lalu, sekarang udah cuan banyak nih. Oke, nah untuk stack sendiri ini juga sama ya, ikut pola-pola dari Bitcoin yang mana dibuka di minggu lalu di angka 0,39 dolar dan sempat spike di angka 0,46 sekian, hampir 0,47. Tapi sekarang itu kira-kira di angka 0,44 atau 43 nih kalau nggak salah, 436 lah, hampir 0,44. Menarik banget. Oke, menarik banget teman-teman. Tapi selain green-green yang ini, kita coba cek green-green yang lain. Yang mana bukan cuma price yang green, tapi juga kripto makin banyak seru nih. Sebelum itu, kita ada honorable mention gitu kan, yaitu situasi di Indonesia di mana baru aja Kominfo mereport gitu kalau misal dia ngeblokir beberapa layanan-layanan dari luar negeri. Salah satunya itu PayPal. Yang mana ini penting banget ya. PayPal ini dipakai di mana-mana. Bahkan uh, bagi yang misalnya Muslim gitu, PayPal dipakai bisa buat bayar zakat gitu misalnya. Jadi PayPal ini dipakai di banyak tempat gitu. Dan di berbagai tempat, bahkan kayak tadi yang saya mention ya, tempat bayar zakat di Basnas pun itu dia pakai PayPal gitu. Tapi kenapa bisa diblokir kayak gitu ya? Nah, ini adalah hal yang memperkuat nih betapa pentingnya kita punya sistem yang terdesentralisasi, yang mana secara fisik tuh kayak orang nggak ada sensorship gitu, nggak boleh disensor gitu. Tapi ya udah gitu, terserah orang yang mau pakai atau enggak kayak gitu sih. Ini adalah fakta-fakta menarik kayak gitu menurutku ya. Nah, tapi tenang aja, ini di Stacks dan di Bitcoin ekosistem lagi banyak banget perkembangan yang menuju decentralized world, gitu, dunia yang makin terdesentralisasi. Oke, apa aja? Yuk simak. Yang pertama, bagi teman-teman yang masih mencari peluang di Web3, Stacks masih banyak banget membuka kesempatan berkarir gitu bagi teman-teman Stacks semua. Bagi yang penasaran, coba cek link di bio kita di bawah, yang mana banyak banget karir dibuka dari berbagai macam perusahaan di ekosistem Stacks, maupun di Stacks itu sendiri, di Stacks Foundation, di Hero, dan juga di beberapa cabang-cabang dari Stacks. Jadi sangat-sangat menarik banget. Nah, pilihan karirnya pun beragam gitu ya. Ada yang uh, jadi engineer gitu kan, ada yang jadi marketing gitu kan, dan banyak lagi. Dan pilihan gajinya pun beragam gitu. Dan tentunya ini pekerjaan yang remote ya, jadi teman-teman bisa coba di mana aja kayak gitu. Nah, tentunya bagi teman-teman yang nggak sabar mau ngerasain berkarir di Web3, bisa coba masuk ke linknya di bawah ini dan bisa mulai explore-explore. Tentunya kita sangat open untuk berdiskusi dengan teman-teman semua. Jadi silahkan kalau teman-teman menemukan sesuatu yang menarik, bisa chat kita juga di Telegram, sehingga kita bisa bantu teman-teman semua kayak gitu. Berikutnya, ada juga update dari MicroStacks. Jadi MicroStacks ini framework atau semacam library atau pustaka untuk menulis aplikasi decentralized application di atas Stacks. Nah, menariknya adalah MicroStacks itu dia pengen bikin aplikasi yang lebih modular gitu. Jadi gampang dipisah-pisah dan bisa dipakai sesuai kebutuhannya aja. Dan ini bagi para developer Stacks yang pakai JavaScript sangat bagus banget. Dan ini sudah dipakai di banyak tempat, dari Gamma, Rider, Citycoin, Zest Protocol, Magic, semuanya itu pakai protokol, pakai MicroStacks kayak gitu. Nah, mereka baru aja ngupdate beberapa hal, dan mereka itu sekarang udah support berbagai macam JavaScript framework dari React, Next.js, Remix, dan banyak lagi.
Jadi bagi teman-teman developers yang sedang mengembangkan aplikasi di Stacks, yuk segera cek library yang ini. Siapa tahu kan ini sangat bermanfaat bagi teman-teman semua kayak gitu. Oke, berikutnya lagi adalah kabar menarik dari Amerika gitu. Jadi mereka lagi ngeluarin ini ya undang-undang kripto atau crypto bill gitu yang lagi mau diluncurkan sama Senat dari Amerika kayak gitu kan. Namanya Virtual Currency Tax Fairness Act. Tujuannya itu untuk memotong pajak gitu kan pada transaksi kecil di kripto gitu kan hingga $50. Nah, saat ini pemerintah US itu memperlakukan kripto sebagai investasi, bukan pembayaran. Sehingga kita harus bayar pajak nih kalau kita ada menukar atau penjualan kripto. Nah, karena kebijakan baru ini gitu kan, ini sangat baik ya karena nantinya kripto ini jadinya komoditas aja gitu, bukanlah suatu investasi kayak gitu. Oke, ada lagi dari The Fed yang mana naikin suku bunga sebesar 75 basis gitu kan dan diprediksi akan ada peningkatan yang besar lagi di bulan September. Jadi ini kondisi makroekonomi lagi kurang bagus ya di mana-mana dan berdampak juga ke market kripto gitu. Nah, The Fed juga menganti ini beberapa arahan gitu kan tentang suku bunga ini. Nah, karena masalahnya gini sekarang. Jadi apa ya, target GDP-nya dengan inflasinya tuh kayak nggak imbang kayak gitu ya sekarang terjadi itu. Saya nggak ngerti banget masalah makroekonomi ya, tapi yang jelas itu kalau ada apa namanya inflasi gitu kan, artinya the Fed atau central bank printing money gitu kan, kalau nggak diimbangi dengan GDP yang meningkat itu ntar nggak imbang gitu. Nah sekarang kejadiannya adalah kayak perkembangan ekonominya menurun tapi inflasi juga ada gitu. Jadinya ini sangat nggak imbang kayak gitu sih. Jadi bakal hit hard banget ya gitu. Kayak gitu. Ibaratnya sih gini, ibaratnya kayak apa namanya barang-barang tambah mahal tapi penghasilan sama-sama aja. Itu kan bakal mengerucut banget ya gitu kan. Spending kita bakal kayak habis semua gitu ibaratnya kayak gitu sih. Nah, ini juga saya rasa terjadi di banyak tempat, nggak cuma di Amerika. Di Indonesia di Indonesia sendiri sepertinya ada dampak lah dikit-dikit. Jadi teman-teman siap-siap aja gitu kan untuk kita punya apa ya ibaratnya jaga-jaga nih apakah sampai dampaknya ke Indonesia kayak gitu. Seperti biasanya bukan financial advice, jadi do your own research. Nah, tapi yang menarik adalah pasar kripto di Indonesia justru bagus banget. Pasar kripto di dunia lagi bagus banget nih. Tadi kalau kita lihat BTC naik 10%, Ethereum 13%, Solana 12%. STX juga sama, kurang lebih tadi ya 10%-an gitu kan. Jadi mixed feeling lah. Ya, sekarang lagi mixed feeling banget kita. Nah, berikutnya ada update dari Sam Bankman-Fried SBF gitu kan, yang mana ini pahlawan kripto banget nih, karena dia banyak banget nyelamatin beberapa perusahaan kripto gitu kan, dari misalnya Voyager gitu kan, yang apa namanya dapat suntikan dana nih dari SBF, dari Alameda Research kalau nggak salah. Yang mana bantuan suntikan dana ini kayak memberikan pelanggan Voyager tuh 100% asetnya gitu, jadi mengamankan lah gitu kan. Dan di sini tuh apa ya hal yang bagus gitu karena at the same time gitu kan si Voyager ada agen-agen konsultan gitu kan yang mana dia pengen banget memperlambat proses gitu kan withdraw gitu kan. Nah kemudian para konsultan itu dia dapat insentif kalau misal withdraw-nya tuh kayak lama. Tapi apa namanya para pelanggan pengennya ya aset dia kan available every time kayak gitu sih. Nah di sini ada mixed feeling gitu kan, yang mana harus si Voyager-nya menjaga dari bank run gitu. Nah untungnya dengan adanya suntikan dari SBF ini selamat kayak gitu. Karena kalau nggak selamat bisa ada ripple effect mana-mana kayak gitu sih, termasuk ke pasar kripto secara umum gitu kan. Nah berikutnya itu adalah ada update kalau misal One Confirmation ngebeli CryptoPunk seharga 3,31 juta dolar gitu kan. Dengan alasan NFT katanya memberikan kepemilikan sepenuhnya kepada pencipta dan konsumen gitu kan. Yang kedua,
NFT itu mendongkrak kreativitas. Yang ketiga, CryptoPunk ini kumpulan dari berbagai macam NFT, ada Nouns, BAYC, Clonex, dan lain sebagainya kayak gitu kan. Dan NFT ini apa ya, memiliki kelompoknya sendiri gitu yang berpotensi berkembang. Nah, dan contohnya Pang 4156 penemunya Nouns itu kan bahkan dia udah punya brand sangat kuat gitu. Jadi makanya si One Confirmation dia tuh apa ya, pede banget untuk ngebeli CryptoPunk seharga 3,3 juta dolar kayak gitu. Nah, berikutnya ada beberapa update lagi nih dari event-event menarik, yaitu yang pertama dari event dari LDN X NFT Clothing Club gitu kan. Yang mana event ini tagline-nya adalah Fashion for Every Reality Event kayak gitu. Nah, ini eventnya mempertemukan orang-orang yang antusias dengan Web3, crypto, blockchain gitu kan, dan tentunya Stacks gitu kan dengan para penggemar fashion. Nah, ini diadakan di London tanggal 6 Juli lalu. Nah, dan dia nggak ngebahas Web3 doang, tapi juga membahas perkembangan ekonomi global secara umum kayak gitu. Yang mana sekarang seperti yang teman-teman tahu gitu kan, lagi mix banget ya gitu, ada inflasi di mana-mana gitu kan. Kalau nggak salah apa namanya, di Amerika tinggi, di Indonesia tinggi, di Eropa tinggi gitu kan, di Eropa sampai 8%, saya lupa di Indonesia sampai 2 atau 5% gitu kan. Jadi sekarang lagi hit hard banget lah makroekonominya kayak gitu. Nah, berikutnya ada kabar lagi juga dari Jack the Blockchain, yang mana dia bersama Chen An gitu, CTO-nya Alex, ngebahas tentang double book accounting yang hampir jadi rujukan semua perusahaan gitu tentang penghitungan aliran dana dari si nerima maupun pengeluaran kayak gitu kan. Nah, di sini Chan ngejelasin bahwa dia itu tertarik gitu ngebangun dunia finansial di Web3 karena di Web3 itu semua transaksi itu udah langsung tercatat lebih cepat gitu kan di blockchain. Dan dia jelasin juga kalau misal apa namanya, transaksi internasional atau perdagangan saham itu sebenarnya waktu 2-3 hari gitu buat settle. Nah, itu karena banyak banget kayak trust yang kita taruh gitu kan di institusi-institusi, karena harus lewat pindah ke institusi A, institusi B, sampai nanti benar-benar pindah tangan ke pemilikannya. Tapi di Web3, hal-hal itu semua tuh langsung cepat semua, karena nggak perlu ada institution lagi, cukup smart contract aja gitu kan. Nah, dia nyebutnya sebagai trustless finance gitu kan. Nah, Chan juga cerita kalau misal tantangan ngebangun di stack itu adalah pakai Clarity, yang mana masih baru sih. Nah, tapi yang good thing-nya adalah, tapi buat dia secara luas gitu kan, DeFi adalah hal baru di dunia ini gitu kan. Dan apa ya, tadi kan Clarity baru gitu kan. Nah, itu sangat menarik buat dia. Yang kedua adalah DeFi itu baru juga buat dia dan menarik juga gitu kan. Yang mana ini menurut dia di masa depan DeFi itu bakal lebih di-recognize gitu kan. Dan juga dia jelasin kalau misal dibandingkan dengan Ethereum gitu, ngebangun di Stacks itu lebih fokus kepada apa namanya ya, pengurangan konfirmasi transaksi dibanding dari pengurangan biaya. Nah, ini bahasannya gini ya. Jadi kalau misalnya di Ethereum itu para pembangun blockchain itu dia mikirnya adalah gimana caranya bikin transaksi yang murah. Kenapa murah? Karena kalau pakai smart contract itu harus bayar mahal. Di Ethereum tuh bisa bayar $5, $20 hanya untuk transfer $50 gitu. Jadi mahal banget. Tapi kalau di Stacks, kebanyakan transaksi itu udah otomatis apa ya, akurat gitu. Kayak dia bakal hidup di Bitcoin blockchain gitu kan. Dan cepet banget terfinalisasinya. Sebagai contoh, Bitcoin itu finalize-nya itu apa namanya, 6 konfirmasi gitu kan. Kemudian menggunakan Ethereum 6 konfirmasi gitu kan. Terus pakai Polygon 100 konfirmasi. Nah, kalau pakai Stacks itu dia langsung confirm di Bitcoin, dan selagi Bitcoin langsung confirm, dia juga confirm langsung final gitu. Dan mana itu lebih bagus banget, fitur bagus banget buat Bitcoin kayak gitu. Oke, teman-teman, itu adalah update kita di minggu ini. Banyak banget ya update-update-nya kayak gitu. Tapi tentunya adalah apa ya? Yang menarik menurut saya sekarang adalah karena apa ya? Karena sekarang tuh nggak banyak heboh-heboh, jadi orang lebih berfokus kayak gitu. Dan mungkin satu lagi honorable mention adalah baru aja saya dapat kabar kalau misal ada hack di Nomad
bridge kalau nggak salah, yang sampai 190 juta dolar. Itu barusan dihack, yang mana jadi berita besar juga sih di kalangan kripto kayak gitu. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya apa ya dana dilewatin pakai Nomad Bridge, silahkan dicek apakah itu masih aman atau enggak karena baru aja dihack kabar terbarunya kayak gitu. Oke teman-teman, itu saja bahasan kita di minggu ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di teman Stacks minggu depan. Terima kasih.